Diduga korupsi jual beli lahan aset ex PT PN 2 Tanjung Morawa, Kejati Sumut penjarakan mantan Direktur PT PN 2 Tanjung Morawa. Selamat datang di channel Berita Satya Bakti Online. Channel ini akan menyajikan berita-berita nasional, daerah, hukum, kriminal dan peristiwa yang terupdate. Terima kasih sudah menonton dan tonton terus video ini hingga selesai. Bila kamu suka dengan video ini, klik share, komen dan tekan tombol like, subscriber serta tanda lonceng dan ikuti video selanjutnya agar dapat berita-berita yang terupdate setiap hari. Terima kasih. Begini ceritanya. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atau disingkat dengan Kejati Sumut, kembali menorehkan langkah tegas dalam penegakan hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi atas jual beli lahan aset ex PT PN 2 Tanjung Morawa yang kini berubah nama dengan PT PN 1 Region 1. Untuk diketahui, kasus ini menjadi bagian dari rangkaian penyelidikan Kejati Sumut atas pengelolaan dan penjualan aset-aset ex PT PN 2 yang sebelumnya juga menyeret beberapa pihak lain. Kali ini, Jumat 7 November 2025, untuk mempermudah proses penyidikan dan menghindari kemungkinan terduga pelaku korupsi itu melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Mantan Direktur PT PN 2 Tanjung Morawa berinisial IP yang dalam hal ini diketahui singkatan dari Irwan Prangin-Angin itu resmi dijebloskan ke penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik Kejati Sumut. Adapun penahanan atas diri terduga pelaku korupsi itu dilakukan setelah penyidik menemukan bukti kuat yang mengarah pada keterlibatan mantan Direktur PT PN 2 Tanjung Morawa tersebut dalam proses jual beli aset ex PT PN 2 yang diduga merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah. Dalam hal ini, aset yang seharusnya menjadi milik negara itu, diketahui telah dialihkan dan dijual kepada pihak ketiga tanpa melalui prosedur dan persetujuan sesuai peraturan yang berlaku. Terkait itu, kepada awak media, Kasidik Tipsus Kejati Sumut, Arif Kadarman, memaparkan. Pada hari ini, Jumat 7 November 2025, menahan tersangka IP, yaitu Direktur PT PN 2 tahun 2020 sampai dengan 2023, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proses penjualan aset PT PN 1 Regional 1 oleh PT Nusa 2 Propertindo melalui kerjasama operasional dengan PT Ciputra Land. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proses penjualan aset PT PN 1 Regional 1 oleh PT Nusa 2 Propertindo melalui kerjasama operasional dengan PT Ciputra Land, tim penyidik Kejati Sumatera Utara melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka yang berinisial IP, yang pada saat itu selaku Direktur PT PN 2 tahun 2020 sampai dengan 2023. Perbuatan IP tersebut selaku Direktur PT PN 2 tahun 2020 sampai dengan 2023, yaitu mengimprengkan asetnya berupa lahan HGU kepada PT NDP tanpa persetujuan pemerintah, CQ Menteri Keuangan. Perbuatan tersangka dengan Direktur PT NDP, Kepala Kantor BPN Wilayah Sumatera Utara periode tahun 2022 sampai dengan 2025, Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang tahun 2022, dan Kepala Kantor BPN Deli Serdang periode tahun 2022 sampai dengan 2025 telah menerbitkan sertifikat HGB atas nama PT NDP tanpa memenuhi kewajiban kepada negara. Perbuatan tersangka mengakibatkan hilangnya aset negara sebesar 20% dari seluruh luas HGU yang telah diubah menjadi HGB. Ditemukan bukti permulaan yang cukup dan diperoleh setidaknya 2 alat bukti atas perbuatan tersangka tersebut. Dan terhadap tersangka dijerat dengan sangkaan melanggar pasal 2 ayat 1, subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan penahanan terhadap tersangka tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan perintah melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari pertama di rutan kelas 1 Tanjung Medan. Penyidik juga sampai saat ini terus melakukan pendalaman dan pengembangan untuk mencari keterlibatan apakah ada pihak lain juga yang terlibat dalam perkara ini. Ada indikasi nggak melibatkan dari Kementerian BUMN pada saat itu? Masih kita lakukan pendalaman terhadap seluruh informasi yang kita dapatkan. Terhadap hal tersebut kita lakukan pendalaman. Kalau Untuk kepala daerahnya sendiri sebelumnya Mas Azhari
Masih terus kita lakukan proses pemeriksaan dan pendalaman. Perumahan yang mana aja Bang? Karena banyak kan ada 9 titik. Di MP3, Iya. Sampali dan Tanjung Rawa. Sebagaimana diketahui, dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi atas jual beli lahan aset ex PTPN 2 Tanjung Morawa yang kini berubah nama dengan PTPN 1 Region 1 itu, Kejati Sumut sebelumnya telah melakukan penahanan terhadap 3 orang terduga koruptor yakni 1. ASK, selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 hingga 2024. 2. ARL, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 hingga 2025. 3. IS, Direktur PT Nusa Dua Propertindo, NDP. Selain itu, Kejati Sumut juga menyita uang negara sebesar 150 miliar rupiah dari PT Duta Makmur Karya Raya, DMKR. Sementara itu, Kejati Sumut dikabarkan memeriksa mantan Bupati Deli Serdang 2 periode yakni periode 2013 hingga 2019 dan periode 2019 hingga 2023 itu yakni Asari Tambunan. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendalaman penyelidikan atas dugaan penyimpangan yang merugikan keuangan negara. Asari Tambunan yang kini menjadi anggota DPR RI tersebut diminta keterangan untuk mengklarifikasi sejumlah kebijakan dan keputusan yang diambil semasa dirinya menjabat Bupati Deli Serdang, terutama terkait penerbitan izin dan persetujuan atas pengalihan lahan ex-HGU PTPN 2 yang kini berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman dan komersial. Dalam hal ini Asari Tambunan yang kini menjadi anggota DPR RI itu diperiksa selaku mantan Bupati Deli Serdang terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan, penjualan dan pengalihan aset PTPN 1 Regional 1 oleh PT NDP melalui kerja sama operasional, KSO, dengan PT Ciputra Land, seluas 8.077 hektar. Hingga berita ini diterbitkan, tim penyidik Kejati Sumut masih terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan adanya para terduga koruptor lainnya yang terlibat. Demikian laporan Satya Bakti Online dari Kota Medan, Sumatera Utara. Editor Publis, Antonius Sitanggang. Terima kasih sudah menonton video ini. Bila kamu suka dengan video ini, klik share, komen dan tekan tombol like, subscriber serta tanda lonceng dan ikuti video selanjutnya agar dapat berita yang terupdate setiap hari. Terima kasih. Renungan. Belajarlah dari kesalahan, jangan biarkan kesalahan menguasai masa depanmu.